Universitas Udayana menggelar pelantikan dan serah terima jabatan pejabat. Para pejabat baru ini diharapkan jadi roda penggerak organisasi untuk bergulirnya fungsi-fungsi manajemen dan administrasi. Universitas Udayana menggelar pelantikan dan serah terima jabatan pejabat di lingkungan UNUD. Pelantikan dan serah terima jabatan ini diawali dengan kegiatan menjaya-jaya. Rektor UNUD, Rakus Sudewi, menyatakan para pejabat yang baru dilantik agar bisa segera beradaptasi dengan lingkungan yang baru untuk melaksanakan tugas. Berkaitan dengan berakhirnya tahun anggaran 2017, kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan diharapkan segera dilaksanakan. Dalam pelantikan jabatan ini terdapat jabatan baru yang disebut Badan Usaha Pengelolaan Universitas Udayana. Seperti yang diketahui terkait dengan status badan pelayanan, penghasilan Universitas Udayana tidak cukup dari uang kuliah tunggal, tetapi diharapkan ada dana-dana untuk mendukung kegiatan sivitas. Iya, jadi sesuai dengan OJK itu ada jabatan baru yang disebut Badan Usaha Pengelolaan Universitas Udayana. Karena kita tahu terkait dengan status badan layanan umum, jadi penghasilan atau income dari Universitas Udayana tidak cukup dari uang kuliah tunggal, tetapi juga diharapkan ada dana-dana sumber lain mendukung berlangsungnya kegiatan di Universitas Udayana dalam kegiatan visi misi, misalnya dari kerjasama pendidikan Indonesia juga kita mendatangi tentang tambahan Universitas Udayana. Direktur Badan Pengelola Usaha Sayu Ketut Sutrisna menyatakan, dengan adanya Badan Pengelola Usaha, pihaknya berharap agar UNUD bisa memperoleh penerimaan selain dari SPP. Jadi, melalui kegiatan-kegiatan non-akademik akan dioptimalkannya aset, sehingga kedepannya pihaknya bisa memberdayakan aset-aset yang dimiliki Universitas Udayana. Ini kalau kita melihat dari status kita sebagai DRC, di mana hal yang terpenting itu bagaimana kita bisa mendapatkan penerimaan selain dari SPP. Jadi dari kegiatan-kegiatan akademik dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset, baik aset yang sifatnya intangible maupun yang tangible. Sehingga kedepannya tentu bagaimana kita memberdayakan aset-aset yang dimiliki Universitas Udayana. Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu atau LP3M Wayan Sri Suprapti menyatakan, saat ini LP3M sudah menangani 2 pusat, yaitu Pusat Pengembangan Pembelajaran, yaitu yang bertanggung jawab dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Kemudian Pusat Penjaminan Mutu, yaitu bertanggung jawab untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dari proses pembelajaran. Salah satu target kami adalah program studi kami di Udayana itu tersertifikasi tahun, sehingga kalau kami sudah memperoleh itu, mahasiswa kami bisa program studi pertukaran itu. Jadi kalau mereka kuliah di sini setiap semester, nanti di sana menunggu beberapa mata kuliah di sana, itu diakui setara. Begitu pula program studi asing yang bekerjasama dengan kami di Universitas. Pejabat yang baru dilantik ini diharapkan mampu mengkaji tata kelola, sumber daya, tridharma, serta sarana dan prasarana. Agung Ria, Bali TV.